Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Surya Kencana, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Ilmiah, yang terdiri dari 4 anggota akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai teks persuasi. Di kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Bapak Abi Abdul Mintaroga, dan yang kedua Hani Mutiara Anissa, dan yang ketiga Muhammad Agil Tori, dan yang terakhir saya sendiri, Muhammad Erwin Pratama. Paragraf persuasif adalah teks yang memuat bujukan atau ajakan untuk menegaskan pembaca sehingga yakin dengan sesuatu yang disampaikan penulis. Paragraf persuasif memuat ajakan secara halus tanpa harus menimbulkan terdapatnya konflik. Isi dari paragraf persuasif yaitu argumen, fakta, dan ajakan. Kesimpulannya, tujuan paragraf persuasi adalah supaya pembaca menerima sudut pandang penulis akan topik yang dibahas dalam tulisan secara tepat. Lalu, supaya pembaca mengadopsi cara berpikir penulis tentang topik atau masalah dalam tulisan secara tepat. Paragraf persuasif dapat dikenali dengan ciri-ciri: 1. Berisi data dan fakta. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari paragraf persuasif adalah untuk mengaruhi pembaca. Sebab itu, paragraf persuasif memiliki alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Yang kedua, ada meyakinkan pembaca. Paragraf persuasif berusaha meyakinkan pembaca untuk mempercayai yang ditulis oleh penulis. Yang ketiga, berisi kata-kata ajakan. Paragraf persuasif banyak menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah. Yang keempat, menghindari konflik. Biasanya paragraf persuasif menghindari konflik agar kepercayaan pembacanya tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat antara penulis dan pembaca tercapai. Pendapat atau fakta yang digunakan dalam paragraf persuasif bertujuan untuk memengaruhi pembaca supaya mengikuti ajakan-ajakannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis teks persuasi. Yang pertama ada teks persuasi politik yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca untuk mengikuti pilihan politik tertentu, misalnya dalam memilih pemimpin atau partai politik. Yang kedua ada persuasi pendidikan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga ada teks persuasi advertensi yang bertujuan untuk dunia komersial guna memperkenalkan suatu barang atau jasa tertentu. Yang keempat ada teks persuasi propaganda yang digunakan dalam menyampaikan informasi untuk mempengaruhi pembaca agar melakukan apa yang dipaparkan oleh penulis. Ya, selanjutnya kita akan memberikan contoh seperti apa sih paragraf persuasi. Sebelum kita menjelaskan tentang bagaimana contoh paragraf persuasi, kita izin menjelaskan sedikit tentang diksi. Diksi adalah salah satu metode yang harus kita pelajari agar menciptakan suatu paragraf yang bisa dinikmati oleh para pembacanya. Dan apa itu diksi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunaannya. Diksi digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan sesuatu gagasan sehingga mendapatkan efek tertentu sesuai yang diharapkan oleh penulis. Maka dari pengertian diksi dapat dipahami bahwa diksi adalah pemilihan kata yang sesuai dan dipakai untuk memilih kata-kata sehingga dapat mengungkapkan gagasan tertentu. Misal dalam puisi, diksi digunakan oleh penyair untuk membangun makna tertentu, sehingga diksi tidak hanya pilihan kata saja, akan tapi juga digunakan untuk menggambarkan suatu cerita dan bahkan memberi makna. Diksi juga meliputi ungkapan dan gaya bahasa. Maka hal inilah yang akan membantu lawan bicara maupun pembaca
lebih mudah dalam memahami pesan yang berusaha penulis atau gramet sampaikan. Untuk mencapai tujuan dari penggunaan diksi inilah, maka penulis harus mampu memilih diksi yang tepat dan lazim. Diksi yang tidak tepat dapat menyebabkan perbedaan pesan dan makna dalam tulisan. Oke teman-teman, setelah kita menyimak makna dari diksi tadi, pengertian dari diksi, kita langsung contohkan seperti apa paragraf persuasi itu kita sampaikan. Yang berkaitan dengan teknologi informasi. Pada hakikatnya, teknologi dapat membantu manusia untuk memudahkan segala aktivitas yang dilakukan di kehidupan sehari-hari. Dengan teknologi, kita bisa menghubungkan orang yang ada di benua lain, mendapatkan informasi dan referensi tanpa harus ke perpustakaan atau membeli koran, serta membuat kita bekerja atau belajar tanpa harus repot-repot ke kantor atau sekolah. Hal-hal tersebut memang terwujud di kehidupan sehari-hari, namun ternyata teknologi telah menghasilkan efek negatif bagi manusia. Secara sosial, teknologi membuat seorang menjadi kurang akrab dan bersosialisasi dengan orang terdekatnya. Selain itu, teknologi juga membuat orang menjadi lebih konsumtif dibanding menjadi produktif. Dan secara medis, radiasi yang ditimbulkan dari sejumlah teknologi, khususnya telepon seluler, ternyata dapat menimbulkan penyakit. Salah satu adalah kanker otak. Maka dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa teknologi dapat menimbulkan banyak sekali dampak-dampak baik, dampak-dampak positif, dan juga menimbulkan dampak negatif bila tidak digunakan secara cerdas dan bijak. Untuk sebab itu, mulai saat ini, marilah kita gunakan teknologi yang ada di sekitar kita dengan cerdas dan bijaksana agar dampak positif dari teknologi lebih dominan dan dapat kita rasakan manfaatnya. Mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.